Saat itu, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Tanpa disadari, terjadilah kecelakaan yang menimpa ayahnya dan membuat ayahnya tidak bisa bertahan saat itu, hingga ayahnya pun meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Misterier, jumpa lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Pada episode podcast misteri kita kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari podcast misteri yang biasanya. Karena kalau memang podcast misteri yang biasa itu saya dapatkan ceritanya rata-rata dari narasumber yang mengalami cerita horor. Nah, kalau untuk podcast misteri kali ini hanya cerita fiksi belaka. Karena di podcast misteri ini nggak cuma horornya sih ada sedikit, cuma ada sisi romantisnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like video ini jika kalian suka, jangan lupa komen di video ini juga, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa yang terpenting subscribe channel Merah Putih Creator serta aktifkan tombol notifikasi supaya kalian dapat update video terbaru dari kita. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Di suatu pedesaan yang sangat indah, yang terdiri dari pegunungan serta sabana yang luas membentang hijau, hiduplah beberapa keluarga yang memenuhi suatu desa. Mata pencarian di desa itu didominasi oleh para petani yang menanam hasil tanamannya berupa padi serta sayur-sayuran. Di desa itu pun rata-rata penduduknya memiliki perekonomian yang dibilang sangat sederhana. Singkat cerita, di salah satu dari beberapa keluarga yang ada di sana, terdapat satu keluarga yang memiliki seorang anak perempuan cantik dan manis. Iya, dia bernama Jiwa. Jiwa yang kala itu berumur 12 tahun, setiap harinya bersekolah, yang dimana ia tergolong anak yang berprestasi di sekolahnya. Walaupun fasilitas pendidikan di pedesaan yang bisa dibilang masih sangat minim. Jiwa juga seorang anak yang rajin dan sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Selepas pulang sekolah, Jiwa menyempatkan untuk membantu kedua orang tuanya yang ada di sawah. Dan di saat masa panen, Jiwa pun membantu membawakan hasil panen itu ke pasar. Di malam hari pun Jiwa menyempatkan diri untuk belajar karena ia memiliki cita-cita membahagiakan kedua orang tua dan adiknya yang masih kecil waktu itu. Ia juga memiliki keinginan untuk kuliah di universitas yang ada di kota, serta mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga ia bisa menjadi tulang punggung bagi keluarganya dan menaikkan derajat keluarganya. Itulah cita-cita yang sangat ingin dicapainya. Berbeda halnya di satu sisi lain, di kota metropolitan yang besar, dengan segala fasilitas yang serba ada. Hiduplah seorang keluarga berada, yang dimana di keluarga itu pun memiliki satu orang anak laki-laki, dan ia anak satu-satunya yang bernama Raga. Raga ini anak yang sangat manja, dimanjakan dengan kemewahan yang sangat berbeda jauh dengan kehidupan Jiwa di pedesaan. Saat itu, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Perusahaan yang dikelola oleh orang tuanya Raga bangkrut
dan hanya menyisakan hutang-hutang yang sangat banyak. Kala itu ayahnya Raga yang sangat frustasi tiba-tiba berada di suatu jalan dengan pikiran yang terlarut dalam perihal hutang perusahaannya. Tanpa disadari, terjadilah kecelakaan yang menimpa ayahnya dan membuat ayahnya tidak bisa bertahan saat itu hingga ayahnya pun meninggal dunia. Saat itu ibunya merasa sangat terpukul, terlebih Raga yang kala itu bisa dibilang masih kecil. Karena di kota itu mereka tidak ada tempat untuk tinggal. Akhirnya ibunya pun memutuskan untuk pindah ke desa. Di desa, ayahnya Raga memiliki sepetak lahan di sana. Raga pun sempat menolaknya saat itu, hingga ibunya kala itu tidak bisa berkata banyak. "Nak, dengar ibu, kita di sini tidak akan bisa hidup. Jangan sia-siakan pengorbanan ayahmu. Kita harus bisa mandiri. Di desa kita bisa memulai kehidupan yang baru. Ibu harap kamu mengerti." Akhirnya dengan rasa sedikit berat hati, Raga pun mengikuti kemauan ibunya. Singkat cerita, Raga dan ibunya pun berangkat ke desa itu. Sepanjang jalan, Raga mengeluh karena tidak terbiasa dengan kehidupan barunya ini. Sampailah Raga di desa dan mulai mencari tempat untuk mereka tinggal. Saat itu mereka berpapasan dengan Jiwa dan orang tuanya yang baru pulang dari sawah. Setelah panjang lebar bercerita, akhirnya untuk sementara waktu Raga dan ibunya tinggal di rumah Jiwa. Di sana Raga selalu mengeluh dan mungkin perkataannya itu menyinggung Jiwa dan orang tuanya. Tetapi Jiwa dan orang tuanya mengerti dengan keadaan Raga yang belum bisa menerima. Jiwa pun kala itu berkata kepada Raga, "Aku harap kamu bisa menerima keadaan, dan seiring berjalannya waktu kamu akan terbiasa," ucap Jiwa sembari tersenyum. Hari demi hari pun berlalu. Waktu itu ibu Raga mendaftarkannya ke sekolah yang sama dengan Jiwa. Hanya saja kelas mereka berbeda. Selepas pulang sekolah, mereka pun langsung pulang ke rumahnya, di mana Jiwa selepas berganti pakaian, ia pun kembali membantu orang tuanya yang berada di sawah. Raga melihat hal itu merasa takjub dan berpikir kalau dirinya sangat berbeda jauh. Melihat Jiwa kala itu, hatinya pun tergerak. Raga pun mencoba melihat ibunya yang berada di sawah dengan menggunakan topi caping dan berjemur di bawah teriknya sinar matahari yang sangat menyengat. Raga pun menangis kala itu. Kenapa hidupnya bisa menjadi seperti ini, tanyanya dalam hati. Ibuku yang dulu tidak pernah melakukan pekerjaan kasar seperti ini, harus melakukannya demi memenuhi kebutuhanku. Raga bergerak mendekati ibunya. Dan ibunya pun berkata, "Kenapa kamu kemari, Nak? Di sini panas dan kotor. Sebaiknya kamu pulang." "Tidak, Bu. Saya mau membantu ibu," ucap Raga. "Sekarang ayah sudah tidak ada. Ibu yang bekerja untuk membiayai kehidupan kita. Siapa yang akan membantu ibu kalau bukan aku?" ucap Raga. Ibunya pun tidak sanggup membendung air mata dan memeluk Raga. "Terima kasih, Nak, kamu sudah mengerti." Suatu hari Raga yang mulai mendapatkan banyak teman pulang bersama teman-temannya, sedangkan Jiwa pulang sendiri. Jiwa yang saat itu sedang sendiri dihadang oleh segerombolan anak laki-laki. Raga yang tanpa sengaja melihat hal itu bergegas menghampiri Jiwa dan terjadilah perkelahian. Raga memenangkan perkelahian itu karena dulunya semasa dia di kota,
ia sudah dibekali ilmu bela diri. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Jiwa dan raga pun sudah tumbuh dewasa sekarang. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama di tebing yang terdapat pohon yang rindang. Tebing itu langsung menghadap ke daerah persawahan yang membuat orang yang datang ke sana merasa sangat betah. Karena seringkali bersama, akhirnya timbullah perasaan antara mereka berdua. Singkat cerita, mereka berdua pun lulus dari sekolah, di mana saat itu Jiwa mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di salah satu universitas yang ada di kota. Sedangkan Raga waktu itu memilih untuk masuk ke sekolah militer. Kala itu Raga yang berencana berangkat terlebih dahulu, sedangkan Jiwa masih harus menunggu konfirmasi lanjutan dari tempat kuliahnya sebelum ia berangkat ke kota. Saat itu orang tua Raga memilih untuk menjadi TKW, dikarenakan biaya untuk menyekolahkan Raga sangat besar. Petakan sawahnya pun sudah dijual, tetapi tidak cukup untuk biaya Raga.